Assalamualaikum, ketemu lagi di channel ini. Brosis, kalian pernah nonton konten TikTok yang isinya kritik pemerintahan Malaysia nggak? Yang mungkin isi kontennya itu nggak menghina, mungkin hanya mengkritik. Nah, di Malaysia, konten yang kayak gitu tuh mulai banyak yang hilang. Bukan karena kuota internet habis, tapi kayaknya ada yang nggak suka dikritik deh. Lucunya, konten yang ngeledek Indonesia, yang bilang negara kita miskin, kampungan, atau apapun itu, masih eksis gitu guys ya. Masih viral dan masih aman sentosa. Ada yang janggal nggak sih? Nah, jadi gini guys, belakangan ini ada beberapa konten kreator Malaysia itu bikin video yang cukup berani. Mereka sebenarnya sih mungkin nggak maki-maki gitu ya, tapi sekedar nyalain lampu, kasih tahu kondisi negaranya. Tapi anehnya, video-video ini mulai hilang, entah di take down, dibatasi jangkauannya, atau akunnya kena peringatan. Beberapa bahkan mendadak off dari platform. Padahal kan kritik itu bagian dari demokrasi kan ya? Atau hanya berlaku kalau nggak nyentuh kekuasaan, atau kalau isinya tentang pujian. Malaysia ni memang negara ajaib. Malam tadi saya tidur macam biasa. Bangun pagi-pagi, tengok TikTok. Banyaknya video hilang. Akaun kawan-kawan saya terus gaib. Akaun satu kawan lagi, video pasal satu parti tu lesap macam sihir. Dan secara kebetulan ajaib, semuanya berkait dengan satu parti yang kononnya memperjuangkan hak asasi dan kebebasan bersuara. Tapi jangan salah faham ya, kita masih ada kebebasan bersuara di Malaysia. Cuma kalau bersuara salah arah, suara tu kena mute lah. MC pun sibuk nak jaga kesihatan digital rakyat dengan cara delete video dan padam akaun. Rakyat marah? Tak apa, asalkan yang tersinggung tu selesa. Demokrasi kita selamat kononnya. Malaysia di mana kebebasan bersuara bermaksud bebas untuk puji, tapi jangan sesekali kritik. Negara demokrasi， 联邦宪法第10条清楚讲明，我国人民有集会自由、言论自由、宗教自由、这个结社自由。所以呢，我只是行使一个身为公民的权利啊，警方应该加以表扬和肯定，而不是百般为难。Ya, demokrasi terpilih. Jangan lupa, lepas ni kalau video ni hilang, korang tahu siapa yang sihir dia. Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya Kim Rakyat. Ni orang yang sama ke? Rupanya sama. Tapi dulu lain, sekarang lain ke? Korang perasan tak? Banyak komen ataupun siaran media sosial yang memberikan kritikan terhadap kerajaan ataupun ahli-ahli politik tertentu selalunya dipadamkan, ataupun ada yang akaunnya ditutup 7 kali. Saya ingat lagi, Wadi Fahmi sebelum menjadi Menteri Komunikasi, di Twitternya, saya rasa 2020, berkata media yang bebas adalah tiang seri demokrasi. Bila media dikongkong, minda rakyat bakal terkurung. Ingatkan, Wadi Fahmi selepas menjadi Menteri Komunikasi akan lagi pertahankan suara kebebasan bersuara dan juga kebebasan media seperti mana yang diperjuangkan selama ini. Mana tahu hari ini yang nak kongkong media tu orang yang hari itu kata nak media yang bebas. Kita baca berita ni ya. Fahmi hints at very firm action against social media platforms soon. Satu lagi, mengenai Fahmi arahkan pengerusi MCMC Tan Sri Salim untuk ambil tindakan. Adakah ini semua petanda-petanda kerajaan nak lagi campur tangan dalam kebebasan bersuara rakyat dan juga kebebasan media? Lagi teruk, Malaysia jatuh mendadak 34 tempat ke 107 dalam kebebasan media. Kita sampai hari ini tak nampak apa-apa tindakan yang diambil oleh kementerian
untuk menambah baik keadaan ini. Malahan lagi rakus nak menyekat suara mereka yang berani menampilkan diri untuk bersuara demi kebenaran. Nah, yang bikin ngakak adalah ini guys. Saat video edukatif soal kondisi negara bisa hilang, video yang ngehina Indonesia malah tetap berkeliaran. Ada yang nyindir TKI, bilang Indonesia tempat orang miskin, ngata-ngatain bahasa kita, atau bahkan bawa-bawa sejarah buat merendahkan. Tapi, video kayak gitu nggak hilang. Bahkan kadang masuk FYP tiap hari. Jadi, kesimpulannya apa nih guys? Apakah di Malaysia kalau mau aman dari sensor, jangan kritik negara sendiri, hina negara tetangga aja, apa seperti itu? Ini bukan soal nasionalisme, ini soal standar ganda yang makin kelihatan. Kenapa konten yang kritis ke pemerintah dianggap bahaya, tapi konten yang merendahkan negara lain dianggap bebas berekspresi? Apakah algoritma TikTok lagi error? Atau ada yang sengaja biarin begitu? Kita nggak nuduh ya, tapi fenomenanya aneh banget gitu guys. Ini juga nunjukin satu hal penting. Sebagian orang lebih nyaman menertawakan tetangga daripada bercermin ke masalah sendiri. Dan yang paling ironis, justru konten hinaan ini yang memicu konflik antar masyarakat. Tapi sayangnya, itu yang nggak dicegah. Nah, jadi kalau kamu tinggal di Malaysia dan ingin jadi konten kreator, ingat tips dari saya. Jangan sentuh isu ekonomi, jangan kritik sistem, jangan bicara soal kebubrukan politik, tapi hina Indonesia. Aman, bahkan bisa viral. Tapi, ya kalau kontenmu viral karena ngehina negara lain, kamu harus tanya ke diri sendiri. Kamu pengen terkenal karena kualitas konten, atau karena nyebar kebencian? Karena yang satu bisa bikin kamu dihargai, yang satunya lagi cuma bikin kamu jadi badut digital. Jangan lupa share kalau kalian juga merasa ada yang aneh sama standar media sosial sekarang. Bukan soal negara, ini soal keadilan dan logika. Sampai ketemu di episode selanjutnya, di mana kita bakal terus ngebahas hal-hal absurd